Damai sejahtera Allah Bapa, itulah kiranya melampaui segala akal pikiran umat manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kiranya melalui hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu dimampukan dan memahami melakukan firman Tuhan pada saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, hati, jiwa dan pikiran kami telah siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang sudah disampaikan Amang Penatua tadi, tapi izinkan saya juga untuk lebih memperjelas nama saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Pendeta Boy Frans Tampubolon, Deinang Pangitubu Boru Hutapea dari Tarutung Pancur Batu, dan istri saya bernama Aprilda Manihuruk. Ya, Aprilda Manihuruk. Dan karena memang tadinya bersama-sama dan kita kebaktian di gereja Tuhan ini, tapi karena tanggal 5 kemarin operasi sesar yang kedua, lahir seorang anak di tengah-tengah keluarga kita, jadi lagi proses pemulihan di rumah di Cilodong, Kalimulia. Dan kami sebagai pendeta Huria Kristen Indonesia HKI ditugaskan oleh pimpinan HKI bukan di gereja bertugas, tapi di lembaga namanya CGN TV, Christian Global Network, televisi milik Korea di Jakarta Selatan. Dan kami masih baru di Jakarta ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian kita lebih akrab seperti Aprilda kepada kita sekalian. Shalom. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tertulis dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 25. Tapi izinkan saya Bapak Ibu membaca mulai dari ayat yang ke-13 supaya pas dia satu perikop dan kita lebih memahami konteks dari firman ini. Demikian firman Tuhan, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakannya yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku,
dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Shalom. Damang dok dainang dihita saluhutna. Izinkan saya kalau mengatakan selamat hari Minggu bagi kita. Alangkah baiknya kita juga saling menyapa depan, kiri, kanan, samping, belakang dengan mengatakan selamat menjadi berkat. Ya. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu boleh bersalaman mengucapkan selamat menjadi berkat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya teringat Bapak Ibu waktu saya masih sekolah SD pada saat itu, saya mengingat kalau di handphone, kalau sekarang dia Android, kalau waktu itu tidak ada Android. Saya masih ingat handphone monoponik ataupun poliponik yang layarnya hitam putih. Dan ketika kita menuliskan pesan, ada tertulis di situ GBU begitu kira-kira di bawahnya pas kita pesan. Dan itu sering diteruskan ketika kita isi pesan, dan itu juga orang baca bahwa ada tulisan di bawahnya God bless you, Tuhan memberkatimu. Tapi kalau untuk Android sekarang mungkin beda versinya, tidak ada. Tapi yang mau saya katakan ya memang kita ini adalah sudah diberkati dan harus menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Ya. Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mencintai hukum Allah. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu mengasihani kita? Pernah kita berpikir demikian, atau Tuhan itu mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri? Tapi dalam proses mencintai ini ada aturan dan hukum yang harus kita patuhi dan harus kita taati. Karena proses dalam mencintai ini pun ada tahapan-tahapannya. Seperti yang kita ketahui, kasih itu ada 4, seperti yang diterapkan oleh para bapak-bapak gereja pada saat itu. Tapi yang mau Tuhan inginkan bagi kita adalah mengasihi dan mencintai yang menjadi aturan daripada Tuhan itu. Karena aturan yang Tuhan berikan sering sekali tidak sesuai dengan aturan yang manusia pikirkan. Jadi berserong dia, jadi bertolak belakang. Karena Tuhan inginkan berbeda dengan apa yang manusia inginkan. Sehingga yang kita inginkan cenderung dengan pola pikir dan pemikiran kita memposisikan Tuhan dalam analogi kita ini bahwa Tuhan itu bisa kita kendalikan. Sehingga aturan yang Tuhan inginkan bukan lagi aturan seperti yang Tuhan inginkan tersebut, tapi yang kita pahami dengan yang kita inginkan. Sehingga terjadi pertentangan bahwasanya ternyata dalam perjuangan hukum Taurat yang Tuhan inginkan, yang diberikan kepada manusia, cenderung jatuh kepada yang namanya dosa. Karena bersanding dengan pemikiran sendiri bahwasanya hukum Taurat itu, aturan yang terjadi adalah suatu patron yang mengesampingkan yang namanya kasih sayang ataupun kasih daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sering sekali juga kita memahami bahwasanya hukum Taurat itu karena keinginan kita sendiri, bukan lagi karena inginkan Tuhan, jadi kita jatuh yang namanya pencobaan tadi. Sangat disayangkan memang kalau jadi seorang Kristen hanya berlabelkan dia seorang percaya, mematuhi hukum Taurat, tapi dalam aplikasi tidak ada sama sekali. Makanya kalau kita melihat dalam Evangelium ada dikisahkan di situ, Tuhan, bukankah aku telah berbuat sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Segala sesuatu hukum Taurat sudah kulakukan. Tapi Tuhan berkata lain, nyala engkau, aku tidak mengenalmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ketika saya melayani di Sidikalang. Sebelum bertugas di Jakarta ini, tepatnya di Parongil, daerah petani durian. Jadi Bapak Ibu, kalau musim durian, apalagi di bulan-bulan seperti ini, ada suatu kisah yang menarik saya lihat
di jemaat HKI yang saya layani di sana. Tapi saya mohon izin, upaya maju bahasa Batak hotik asal lebih tak kasih bana. Di bulan 7 mendapati bulan 8, masa-masa ngono musim. Kalau musim durian di gereja sangat sedikit. Dapola torop mar minggu, so kita on. Alana menjaga durian na sida. Iya, di musim-musim songonon pasti menjaga durian. Alana mau dijaga mago. Itu. Iya, tarhilala. Molo sabiji harganya molo dangsala ham sekitar 20-25 ribu seangkat. Tapi molo Jakartaon sakamar riba nggak 100 ribu. Harga. Ipe tangnya kedo kita rasana kualitasna. Ale molusan ngatar huboto. Oh on mana tabo. Nggak diajari tong sangon dia carana. Jadi kadamang dok dinang masa musim durian songonon. Jadi mar minggu udah potom mana tuh ton. Amang mar minggu hita hari minggu adong kebaktian minggu. Jala adong program naneng tadukung. Jala iko do tadukung untuk kemajuan gereja taniku. Oke, siap amang mar minggu pehaun. Dapat hari minggu alam musim buah. Torop mar minggu. Akai na gudang. Aka amrang terida. Usukum matu dadai. Amang puasa dah mar minggu. Ima damang. Mulai tema di suku-suku ni amangi. Ale songon amang bah. Amu jo mar pikir na. Bah, tutu. Sil ni. Yuk kuno ge berpikir. Bahasa amang niku. Ido mang. Ale songonon. Alam musim buah do mang. Molo mar minggu au. Dang hujaga durian ni. Ay jam 3 pagi mar minggu nasira. Eko majaga durian. Molang hujaga mago amang. Jadi ben aku tuh gereja ina musika. Batu tu tahe naroh aku. Oke amang. Pokoknya minggu depan iku mar minggu hita. Pos roh aku. Iku masongane. Ola mang. Mar minggu piau. Ale mulu taranya tu bilen bulaki ba kun hole pena. Oke mang dang alani imu se iku mar minggu do hita niku. Dapat mar minggu kedua. Tong mani musim buah songo namanginang. Amang dang mar minggu. Tong do mar minggu situasi di urianon. Amang inang salun na hutad da do ruas ni huria na disan alana molo amangi da mar minggu manang inangi alana di sido hudul na tarboto kosong. Jadi iko huboto do molo kosong. Ido da mar minggu mangan naro aku. Udah potong mamuse tu jabuna. Amang puasa da mar minggu nak kingang songono terjadi gereja. Adong hal na unik niku. Ima do amang. Ale songonon hamo jumar pikirna. 2 kali. Termeret dia mau amang. 1 kali kau sakiti hati idewasiku, maafkan iku masongone ede. Alah molo di gereja dan menurut situasi buah songone memang sangat-sangat sedikit do mengucap syukur. Ale unang amang dah batu halihon. Iku mar minggu niku masongone. Tong dah mar minggu. Na padua ho nakkinga musa dokon amang molo mar minggu wau. Hari minggu hugadis duriani. Tu dia gerisaku amang ina musa tu wau. Allah manuhor, bah tutu. Allah mamang, alai minggu ketiga mar minggu dah niku. Allah mang, iko mar minggu doau. Pos rohamuna. Alai mau taring untuk peleki hupasa HP. Inna muse. Wihai burjunai narohaku. Dapat mar minggu ketiga. Tong dah mar minggu amang. Ma. Alai memang alai taringot tu taringot na makkohologi di bataon. Tuhan itu pun tidak ingin dipermainkan. Hasil buah yang ketiga tidak ada lagi rasanya. Nggak masuk angin be. Nggak bebula. Jidang adong be pasatun na tutuan tu gereja be. Apalagi tu dari sendiri. Tuhan itu bekerja dan menurut dinang pada orang yang tepat. Pada proses yang tepat. Dan pada waktu yang tepat. Alai molodang nagabe talapati. Kita tidak mengindahkan yang menjadi ajakan daripada Tuhan. Untuk mengasihi dia. Ya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Alanya songon dagi tau namanginang, tubuh kita ini kalau kita cubit sakit. Inilah keterbatasan kita bahwa kita sangat-sangat butuh Tuhan dalam kehidupan kita untuk mematuhi yang namanya hukum Allah tersebut. Memang diarahkan dalam proses firman Tuhan pada saat ini bagaimana tentang proses hukum Taurat dengan dosa. Tuhan menginginkan baiknya adanya hukum Taurat itu. Tapi sangat lebih baik juga kalau hukum Taurat itu, aturan itu berbarengan dengan namanya firman Tuhan dalam kasih setia Tuhan. Karena sebagai orang Kristen, kita harus mempatronkan diri kita hanya kepada Tuhan.
tetap berulang-ulang, tetap hanya kepada Tuhan. Songon kebaktian nasogot, rak minggu dan nakingan di ibadah yang pertama pagi jam 7.30. Kusuk, nyaman, aman, dan tentram. Masuk dalam kebaktian, disuguhkan dengan musik alunan. Memanggil dan juga menanti jemaat yang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bisa yang kita coba sekali-sekali, ibadah pagi. Mengantarkan kita, menyelami pemikiran kita yang namanya bertuhan. Supaya kebaktian yang kita alami pada saat ini bukan hanya sebatas tradisi mata, supaya kita mengabsensi waktu kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu. Karena kita harus menghormati yang namanya hukum Allah itu. Sehingga segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup kita ini tetap hanya kepada Tuhan. Taringok dohami songon jamita nasogot di daerah Porsea Hatihai bertugas kami ada arung masada ulan habatahon. Di ulan habatahonon di gudang masudi akka keluarga hula-hula tulang segala macam. Alana ikon rodo nasida supaya bisa kebaktian dimulai dan acara adat pun bisa berlangsung. Diundanglah seorang pendeta pada saat itu, saya masih ingat. Diundang supaya memberikan pencerahan iman, supaya segala sesuatu yang dilakukan tidak melenceng daripada firman Tuhan. Alai damang dok dinang jamita amang padi tahun, memang tohodo halak Batak adong falsafahnya. Hagabeon, hamoraon, ya itu terus diterapkan kepada orang Batak. Tapi ada hal yang hilang salah satunya yang harus kita terapkan. Dan itu bukan lagi 3, harus menjadi 4. Yang pertama adalah haporsiaon. Demikian kata Bapak Pendeta. Baru yang ketiganya mengikut. Supaya iman kita tetap kepada Tuhan dan aplikasinya kepada 1 dan 2 dan 3. Alai Allah sipata damdot dinang alani persoalan daripada habatahonon. Lebih takut kepada tulang daripada Tuhan. Mabiar tutulang. Aidok kudo songon mang. Hasil tabi dita saluna. Saya minta maaf. Mungkin sangat sakit hati kita dikatakan tidak meradat daripada tidak bertuhan. Karena ini ada tradisi dan budaya. Seharusnya ini harus berjalan bersama-sama sehingga hukum Taurat tadi tidak melenceng kepada yang namanya dosa. Supaya yang diterapkan dalam habatahon itu juga Tuhan hendaki dan saling melengkapi. Tabudo jala sabas, songon sabas namar GKPI, sabas namar Tuhan, sabas namar ulaun habatahon, sabas namar ulaun hukum Taurat, supaya jangan jatuh ke dalam dosa yang sama. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sudah dosa yang menguasai hati dan pikirannya, sehingga aplikasi yang dia lakukan lagi bukan lagi oleh karena pemikiran manusia itu, tapi sudah dikendalikan oleh karena hawa nafsu dan lain sebagainya. Sehingga firman Tuhan itu tanggung damang duk denang, tidak sampai. Jadi tidak ada yang menjadi buah daripada firman yang kita harapkan itu, karena sudah terkontaminasi yang namanya dosa tadi. Ayat 21 dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya dohita damang duk dinang manggil Tuhan, tapi tidak diberikan. Sebagai contoh, Tuhan, saya mau sehat. Saya tidak mau sakit. Ajar saya supaya saya semakin sehat. Kemudian kita searching di Google, kita tanya dokter, konsumsilah ini Bapak Ibu. Kita konsumsi segala vitamin supaya kita sehat. Tapi justru ketika kita menjaga diri kita untuk tetap sehat, justru penyakit yang terjadi. Dia bilang marsahid alani ubati. Kemudian kita minta lagi kepada Tuhan, ya Tuhan tolonglah bantu kami supaya anak saya ini menjadi seorang anak yang sukses nantinya. Ya dibuat bimbel, kursus dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk kepada tahap perkuliahan, lulus tidak kerja. Justru lari daripada yang diharapkan oleh orang tua itu. Dan kemudian lagi, Tuhan kalau boleh saya meminta, tolong berikan kepada saya keturunan.
Udah bertahun-tahun menanti, tapi tidak Tuhan berikan. Justru orang yang tidak punya penghasilan, torop pinoparna, sangat banyak. Jadi kita komplain kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya betul. Aturan daripada yang kita pahami sesuai dengan suku dan budaya kita, mungkin sangat bertentangan yang namanya kata menunggu. Apalagi kata firman Tuhan mengatakan bukan karena keturunan dan lain sebagainya. Tapi kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa harus begini? Alih Tuhan daripada Jehovah. Kalaulah Tuhan menginginkan saya untuk mencintaimu, mematuhi hukum Allah, Tuhan tolong dong kasih kepada saya. Mungkin itu terlintas dalam pemikiran kita. Alai hatani Tuhanon, Bapak Ibu, tidak sebatas itu dan tidak sesederhana itu. Seperti yang saya katakan tadi di awal, Tuhan itu bekerja pada orang yang tepat, waktu dan proses yang tepat. Kita tunggu. Tuhan pasti akan berikan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang mengganggu iman kita. Tapi tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jawaban. Amin. Ya. Saya percaya itu Bapak Ibu sekalian, hitana rosa luhna di tongo-tongo bagas joron yang datang ke gereja ini mempunyai banyak sekali permintaan dan permohonan kepada Tuhan. Saya yakin itu. Kita persiapkan dari rumah, kita persiapkan segala sesuatu supaya kita bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan, menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Dengan tulus hati, Tuhan pasti akan memberikan itu. Porsea doa di siang manginang. Karena Tuhan melihat perjuangan kita, mulai sejak benakian godang akatan tangan teh. Oli batas sogoni, sudah setel waktu, jangan terlambat. HP tiba-tiba alani macet, kita tidak tahu apa yang terjadi. Alai molo secara kami pribadi dalam untuk denang, adong songot tiki huingot film India, all is well. All is well, all is well, semua baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, semua adalah baik. Karena Tuhan mengetahui, karena Tuhan itu memahami. Sehingga supaya jangan terjadi beban bagi kita, tambah lagi pikiran, nggak cukup memang, inang. Gudang akap persoalan hamol di hita 1 minggu yang lalu. Mengidom kita Tuhani di bagasan mingguan 1 minggu ini dan di hari minggu ini, jangan lagi ditambahi. Kalau boleh, Tuhan mengisi kekosongan tadi dengan anugerah dari Tuhan. Jadi taringot doa kami manginang lagu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Ya, orang ingat teksnya. Tapi Tuhan percaya. Kita percaya Tuhan itu setia. Bu tadi saya lihat manginang lagu itu boleh bisa mang ya, tapi langsung rapnya saja. Segala perkara, ya silakan amang. Apapun menjadi pergumulan kita manginang sekalian, tetap mata seorang Tuhan ini. Karena Tuhan itu setia kepada kita, walaupun kita tidak setia terkadang kepada Tuhan, tapi Dia tetap setia bagi kita dengan apa segala yang kita hadapi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tadi usalnai katanya kita bekas orang asa tulus bagi dokter yang mangina malum masuk dia kapar sahitan nanti. Tadi usalnai segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
1 minggu ini mengenang hal-hal sulit kami alami sebenarnya. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Karena pasca sesar inang pendeta kita, April Damani Huruf, waktu itu di tanggal 5 drop. Hampir meninggalkan kita waktu itu. Karena memang dalam tim medis mengatakan karena operasi 3 hari di rumah sakit dirawat dan dia bisa harus jalan. Dia paksa sementara tensinya turun dan drop. Saat sama sekali dia udah hampir tidak ingat siapa lagi dia. Saya berteriak kepada Tuhan, Ali Tuhan, kasih roham. Saya tidak mau dini untuk menjadi seorang duda. Saya katakan begitu dengan doa saya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, jadilah kehendakmu. Saya percaya Tuhan itu bekerja. Saya berdoa itu dengan iman saya kepada Tuhan. Sembuhkanlah. Jangan ada lagi yang namanya pendarahan. Itu saya pahami dengan awam yang tidak tahu dunia medis. Langsung saya berteriak. Semua para medis berlompat melihat situasinya. Dan mereka tangani langsung, mereka lihat ini mata sudah mulai putih kata mereka dan pucat. Dan saya tidak bisa lagi melihat, saya panik. Tapi saya ingat Tuhan, karena lagu ini menguatkan saya dengan segala sesuatu yang saya hadapi. Dan saya mau bagikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Orang tua kami, datu nami hamu salukna. Melogudang akka hamolon dihita, maret di mahita. Kita nyanyikan lagu kesukaan kita, aman, tentram dan damai. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kesembuhan yang kita inginkan dan kita harapkan. Saya yakin itu. Kita harus menggerakkan yang namanya nyanyi kepada Tuhan, karena Tuhan menatap kita dengan segala apa pergumulan kita. Amin. Yakin doa yang mengenang gajang ma umurta. Jadi izinkan saya marupasa sebelum saya menutup khotbah ini. Mardaka mahau terasa di dolok sigura-gura. Hata nauli jalahata nadenggan sian amata debata marhite jami tahun. Dijakon badan ma nang tod dimuna. Tuhan ini mandongani kita jala masuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu dengan segala keterbatasan kami. Kami manusia ciptaanmu yang selalu memberikan kedukaan kepadamu, menyakiti hati dan perasaanmu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan keterbatasan kami ini. Engkau tahu bagaimana kami pribadi lepas pribadi. Tapi pada saat ini ya Tuhan, kami terbuka kepadamu, datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bermohon kepadamu dengan segenap hati. 10 jari-jari nami ali Tuhan, pas 10 sadaun si majujung nami. Kami datang kepadamu, kami bermohon kepadamu, Tuhan tolong kami. Tuhan kasihani kami. Seperti firman Tuhan mengatakan mengasihi hukum Taurat. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, izinkanlah kami, seluruh jemaat-Mu, GKPI Jemaat Khusus Depok ini, untuk bisa menjadi berkat melalui apa yang akan kami lakukan dan apa yang sudah kami lakukan. Tuhan berkatilah kami. Kalaupun kami pada saat ini merasa gundah gulana, dipenuhi dengan segala persoalan dan pemikiran, kami datang kepadamu ya Tuhan. Tolong beri kepada kami hikmah dan kebijaksanaan. Mampukan kami untuk bisa kami selalu sehat, panjang umur, supaya di hari yang akan datang, hari Minggu, kami bisa kembali memuji nama Tuhan. Dan izinkan kami ya Tuhan untuk bisa menopang sesama kami yang tidak bisa datang ke gereja pada saat ini, supaya minggu depan kami bisa bersuka cita, lebih lagi hingga pada saat ini. Kursi tidak ada lagi yang kosong. Kami percaya kepadamu seluruh jemaat bersuka cita dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Jauh dari segala penyakit, jauh dari segala gundah gulana, jauh dari segala pemikiran jahat. Tapi Tuhan, semakin dekat dengan berkat Tuhan. Tuhan, izinkan kami juga untuk bisa menjadi seorang bapak, seorang suami yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi panutan untuk keluarga, istri dan anak-anak. Demikian juga untuk menjadi seorang ibu. Izin kami ya Tuhan untuk menjadi seorang ibu
yang memberikan kasih sayang kepada suami dan kepada anak-anak kami. Demikian juga anak-anak kami berbakti kepada orang tua. Tuhan tolong mampukan kami seluruhnya. Jemaat Tuhan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan juga kepada orang tua kami, bapak dan ibu. Tuhan, kami buka tangan kami. Kami siap menerima berkat-Mu. Tuhan, apeo mo tanganmu na badia mamasok-masok si majujung nami. Haul mahami saluhut nali Tuhan. Asa unang madau hami sian dalam hasil tongami. Tuhan mampukan kami untuk bisa menjadi berguna, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak Tuhan. Walaupun begitu banyak yang akan kami lakukan satu hari ini, tapi kami percaya kepadamu, Tuhan yang menuntun kami. Dan kami mengingat waktu ini ya Tuhan. Dengan kesempatan pada saat ini, Engkau izinkan kami untuk mendoakan saudara kami yang pada saat ini dalam proses perawatan dan pemulihan. Anak Eunike Sitompul, saudara Ferdi Sibarani, dan juga ibu Nyonya Nababan Boru Manalu. Tuhan izinkan ya keluarga kami ini supaya bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Supaya minggu yang akan datang kembali mereka bersuka cita kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah memulihkan dan juga memberi kesehatan. Dan kami juga bermohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juli ini. Bapak Hendra Pardosi, Ibu Lamsihar Borusi Majuntak, dan juga kepada Bapak Penatua Radusi Mamora, Ibu Lisda Yuliana Matondang, dan juga kepada Bapak Penatua Daniel Luman Tobing, Ibu Parida Suryani Dolok Saribu. Tuhan, izinkan mereka, keluarga kami ini, tetap menjadi berkat melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, berkatilah umur saudara kami ini, supaya di pertambahan umur mereka semakin dekat kepada Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, semakin menjadi panutan di tengah-tengah keluarga, dan juga Tuhan berkarya bagi keluarga kami ini. Demikian juga ya Tuhan kepada saudari Indira Dita Sitorus, Bapak Jeffrey Sadia Sinaga, anak Iren Elimitra Tinambunan, dan juga saudara kami saudara Alex Tobing, Ibu Mega Juliana Situmorang, dan anak Alfredo Sinurat. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu dan kami bersyukur kepadamu, kiranya melalui pertambahan usia ini kami semua bersuka cita, kami semua berbahagia, sehingga melalui pertambahan umur ini damai sejahtera dari Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan hadir menyertai kehidupan jemaat Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Resort kami, Amang Simamora dan keluarga, dan juga untuk seluruh penatua. Tuhan pakai mereka lebih lagi supaya menjadi alat-Mu dalam pengabar Injil dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya program jemaat Tuhan ini. Semoga Tuhan berkenan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa dan permohonan kami ini. Tolong ya Tuhan, terimalah. Amin.